Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita yang sangat menyentuh perasaan sekaligus penuh dengan misteri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tentang apa? Tentang seorang ibu yang tengah bersedih setelah kehilangan putra semata wayangnya. Namun ada sesuatu yang aneh, di mana dia sangat terkejut ketika psikiater dan suaminya mengatakan bahwa ternyata dia beserta suaminya tidak pernah memiliki seorang anak. Dia dinyatakan mengalami gangguan halusinasi. Dia pun menolak kenyataan tersebut dan bertekad akan membuktikan bahwa memang benar dia memiliki seorang anak dan bukan hanya halusinasi belaka. Alur ceritanya sendiri diambil dari sebuah film berjudul The Forgotten 2004. Informasi sedikit bahwa video ini penuh akan spoiler. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton filmnya dan tidak ingin terganggu akan spoiler, bisa skip videonya. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki cukup banyak waktu, teman-teman bisa mampir ke channel ini untuk mendengar celoteh kami yang seadanya. Baiklah, mari kita masuk ke video alur cerita filmnya. Kali ini, kita akan berfokus kepada seorang ibu yang sedang dilanda kesedihan bernama Telly atas kematian putra semata wayangnya bernama Sam berusia 9 tahun. Kematian Sam diakibatkan karena mengalami kecelakaan pesawat 14 bulan silam dalam perjalanan camping liburan sekolah. Meskipun kematian putranya sudah berbulan-bulan, Telly belum sepenuhnya dapat menerima kepergian Sam. Telly masih saja melihat barang-barang yang sering digunakan Sam seperti foto-foto Sam, menonton rekaman video Sam, dan melihat potongan artikel yang memuat berita kejadian kecelakaan pesawat pada saat itu. Telly memiliki seorang suami bernama Jim yang sangat memperdulikan kondisi dirinya. Telly yang merasa sangat depresi atas kehilangan putranya, merasa perlu berkonsultasi dengan seorang psikiater. Telly pun pergi mengunjungi psikiaternya. Sewaktu dia akan berangkat, Telly tidak dapat menemukan mobilnya di tempat parkir. Ia lalu bertanya kepada pria yang mengisi parkirnya. Pria itu lalu menunjukkan mobil Telly di tempat berbeda, sesuai dengan ciri-ciri mobil Telly yang sempat Telly sebutkan. Beberapa waktu kemudian, Telly tiba di tempat psikiaternya bernama Dr. Munch. Setelah Telly menceritakan tentang kondisinya, tiba-tiba Telly mencari dan menanyakan keberadaan kopinya. Entah mengapa kopi milik Telly hilang begitu saja. Dr. Munch mencoba menjelaskan bahwa Telly hari ini sedang tidak meminum secangkir kopi. Telly mengalami memory sleep atau imajinasi, di mana Telly memproduksi memori atas aroma kopi milik Dr. Munch dan beranggapan bahwa dialah yang meminum secangkir kopi. Malam hari, Jim yang baru pulang bekerja membawakan Telly sebotol minuman wine sebagai perayaan karena Telly akan mulai kembali bekerja. Rupanya Telly juga mempunyai sesuatu untuk Jim, yaitu sebuah hadiah. Ketika dia akan mengambil hadiah tersebut, Telly melihat ada yang berbeda pada foto keluarga mereka, di mana tidak adanya foto Sam. Seingat Telly, seharusnya terpajang foto mereka bertiga di meja itu. Telly lalu memarahi Jim karena telah mengubah foto tersebut. Telly menginginkan agar Jim mengembalikan foto mereka seperti semula, tetapi Jim merasa bahwa dia tidak pernah merubahnya. Dilanda perasaan yang teramat kesal, Telly mencari udara segar di luar menuju taman tempat Sam sering bermain. Dalam kegelapan malam, Telly bertemu dengan ayah dari Lauren, teman bermain Sam. Telly memperkenalkan dirinya kepada As. Melihat kondisi As yang kacau, Telly merasakan apa yang As rasakan atas kehilangan anak-anak mereka. Tapi, tampaknya As tidak memahami apa yang Telly katakan. Di keesokan pagi, Telly teringat kembali kenangan detik-detik terakhir ketika dia mengantarkan Sam ke bandara. Ia lalu mengambil foto Sam dan dirinya dari sebuah kotak. Tak luput, Telly menuju kamar Sam untuk melihat kembali kenangan-kenangan tentang Sam. Tapi kali ini berbeda, di mana dia tidak menemukan foto, buku, video, bahkan potongan artikel tentang Sam ataupun kecelakaan pesawat yang ditumpangi oleh Sam. Telly pun sudah pasti menuduh Jim sebagai dalangnya. Telly yang teramat sangat geram terhadap Jim segera menghubungi Jim dan meluapkan kekesalannya dengan mengatakan kenapa Jim bisa setega itu menghilangkan memori akan putra mereka. Jim yang mendengar
segera kembali pulang. Ia mendapatkan Telly begitu kesal terhadap dirinya. Telly mengatakan jika dia sudah tak bisa bersama lagi dengan Jim karena Jim telah menghapus semua hal tentang Sam. Jim yang tersudut dan tak tahu harus bagaimana, akhirnya memanggil Dr. Munch. Dr. Munch perlahan mulai menjelaskan bahwa ternyata Telly dan Jim tidak pernah memiliki seorang putra. Sam tidak pernah ada, ungkap Dr. Munch. Telly lah yang menciptakan kenangan tentang Sam. Telly mengalami gangguan paramnesia, di mana Telly membayangkan adanya kehidupan akan putra mereka. Jim kemudian menceritakan apa yang menyebabkan Telly seperti sekarang. Telly sempat mengalami keguguran yang membahayakan nyawanya. Bayi mereka prematur terlahir dalam kondisi mati. Dr. Munch mendukung cerita Jim. Karena peristiwa itulah Telly juga mengalami kejutan pasca trauma yang menciptakan Sam. Tentu, Telly menolak semua kenyataan itu. Menurutnya, Sam benar-benar nyata. Sebagai bukti jika dia tidak gila, Telly mencoba menunjukkan sebuah foto yang Jim tidak pernah ketahui. Foto antara dirinya dengan Sam. Ia lalu mengambil foto tersebut dari sebuah kotak. Namun, ia justru mendapatkan foto tersebut adalah foto dirinya dengan Jim tanpa adanya Sam. Telly merasa ada sesuatu yang salah. Ia berlari keluar meninggalkan Jim juga Dr. Munch. Telly menuju perpustakaan untuk mencari terbitan koran 14 bulan lalu tentang berita kecelakaan pesawat yang menewaskan Sam. Dibantu pegawai perpustakaan, mereka mencoba mencari berita sesuai tanggal kecelakaan yang disebutkan Telly. Namun anehnya, tidak ada berita yang menyebutkan tentang kecelakaan pesawat pada tanggal tersebut. Merasa belum yakin, Telly kemudian menemui seorang wanita bernama Elliot yang dulu merupakan pengasuh Sam. Tetapi Elliot mengaku tidak pernah mengenal Sam, bahkan mengetahui adanya Sam juga tidak pernah bekerja sebagai pengasuh. Telly semakin dibuat kebingungan. Ia lalu teringat akan As, ayah dari Lauren. Telly menuju apartemen As untuk mendapatkan informasi. Telly mengatakan kepada As bahwa dulu ia sempat mengantarkan Sam beberapa kali bermain bersama Lauren, putri As di sini. Tetapi As merasa bahwa dia tidak pernah memiliki seorang putri. Ia justru mengira Telly adalah salah satu penggemarnya karena As merupakan seorang pemain hoki. Telly mencari petunjuk tentang keberadaan Lauren di apartemen itu, tetapi dia tidak menemukan satu petunjuk apapun. As lalu meninggalkan Telly sendirian dan pergi beristirahat. Saat As tertidur, Telly menuju ruang kerja As. Ia kembali mencari sebuah petunjuk dan kali ini berhasil, di mana dia menemukan lukisan yang dibuat oleh Lauren di balik dinding ruang kerja As yang telah ditutupi oleh wallpaper lain. Pada pagi harinya saat As terbangun, dia menemukan Telly sedang membuatkan sarapan. Telly kemudian mengajak As menuju ruang kerja untuk memperlihatkan sebuah lukisan dinding hasil karya Lauren. Ruang kerja As saat ini dulunya merupakan kamar milik Lauren, ungkap Telly, karena dia pernah berada di sana dan mengenal lukisan dinding yang dibuat oleh Lauren. Tetapi As tetap tidak mengingat jika dia memiliki seorang putri. Atas sikap Telly tersebut justru membuat As kebingungan, karena menurutnya kemungkinan gambar itu adalah gambar yang dibuat oleh pemilik rumah terdahulu sebelum As menempatinya. Telly sekali lagi mencoba membuat As mengingat kenangan di mana dia dan As juga mantan istri As berada dalam satu pemakaman anak-anak mereka. Lauren dan Sam berteman. Mereka menempatkan Lauren serta Sam dalam satu pesawat yang sama. Saat itulah mereka kehilangan Lauren juga Sam. Anak-anak mereka meninggal hampir setahun yang lalu, ujar Telly. Telly merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah anak-anak mereka telah dilupakan. As tetap saja tidak mengingatnya dan berkata dia juga tidak pernah mengenal Telly ataupun bertemu di pemakaman dan tidak pernah mempunyai anak. Hingga pada satu titik, Telly meminta As untuk menyebutkan nama Lauren dan berharap ingatannya kembali, tapi hasilnya tetap sama. As meminta waktu kepada Telly lalu meninggalkannya. Beberapa saat kemudian As kembali membawa petugas kepolisian untuk menangkap Telly yang dianggap mengganggunya. Telly pun ditangkap serta dibawa. Di luar, dua orang agen FBI menghampiri petugas yang membawa Telly. Telly dipindah tangankan dan dibawa oleh dua agen FBI tersebut. Sementara As kembali ke ruang kerjanya dan terjadilah sesuatu yang di luar dugaan, di mana As mulai mengingat kembali akan kenangan Lauren, putrinya. Dia pun sadar bahwa selama ini dia memiliki seorang putri. Merasa apa yang dikatakan Telly benar, As segera berlari mengejar petugas yang membawa Telly. Petugas mengatakan Telly berada di dalam mobil FBI
Segera As memberhentikan mobil tersebut. As mulai percaya kepada Telly dan meminta agar Telly dilepaskan. Tetapi, dua agen FBI itu justru berusaha menghalangi As. Melihat keributan antara As dengan agen FBI, Telly melarikan diri. Begitu juga dengan As yang berhasil melarikan diri. Di sudut jalan, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang itu tidak lain adalah pria yang sempat Telly lihat memarkirkan mobilnya di depan rumah Telly. Telly yang berhasil lolos dari kejaran agen FBI melihat penampakan aneh di langit-langit, seolah-olah sedang memantau dirinya. Di pihak yang berbeda, Jim tengah melaporkan kehilangan Telly ke kantor polisi. Terkait kasus Telly, laporan Jim ditangani oleh seorang detektif wanita bernama Detektif Anne. Detektif Anne mengatakan bahwa Telly juga dilaporkan oleh seorang pria bernama Ash karena Telly mengganggu privasi As. Detektif Anne sempat bertanya kepada Jim mengapa Telly mengklaim putranya hilang dan mati. Kemudian Jim mulai menjelaskan bahwa Telly mengalami gangguan delusi dan membutuhkan bantuan. Mereka tidak pernah memiliki anak, ujar Jim. Detektif Anne menjelaskan bahwa Telly sempat diserahkan kepada agen federal, tapi dia melarikan diri. Detektif Anne justru merasa bingung mengapa agen federal begitu tertarik terhadap kasus Telly, ujarnya kepada Jim. Jim juga tidak mengetahui alasannya. Singkat waktu, Telly akhirnya bertemu kembali dengan As di taman. As tidak memahami bagaimana bisa dia melupakan Lauren putrinya dan mengingatnya kembali setelah Telly menyuruh As untuk menyebut nama putrinya. Dia juga heran mengapa orang-orang di sekeliling mereka tidak mengenal Sam ataupun Lauren, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Sambil mencari tempat yang aman, Telly mulai bercerita kemungkinan ada hubungannya dengan peristiwa kecelakaan pesawat, di mana semua orang sepertinya menutupi sejarah anak-anak mereka dengan tujuan yang belum dapat dimengerti. Telly juga merasakan ada seseorang yang selalu mengawasinya. Menurut Telly, apakah mungkin anak-anak mereka belum meninggal, melainkan diculik? Mengingat semua orang selain mereka percaya bahwa Sam ataupun Lauren tidak pernah ada. Apakah ada manipulasi di belakangnya antara pemerintah dengan lingkungan tempat mereka tinggal? Ataukah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mengambil anak-anak mereka dan membuat semua orang melupakan anak-anak mereka? Hal itu dapat dilihat dari menghilangnya kenangan akan anak-anak mereka yang sepertinya sudah diatur. Artikel koran tentang kecelakaan 14 bulan silam juga tiba-tiba menghilang begitu saja. Ditambah lagi dengan foto-foto bahkan video anak-anak mereka yang ikut lenyap. Telly yakin ada sesuatu yang tidak beres yang sulit untuk dijelaskan dan di luar akal sehat mereka. Dalam perjalanan mencari tempat menginap, tiba-tiba Telly dan As dicegah oleh sekelompok agen federal yang mengetahui keberadaan mereka. Telly dan As tidak tinggal diam. Mereka berlari menghindar dan bersembunyi, menyebabkan agen-agen federal itu kesulitan menemukan mereka. Sejak saat itulah Telly dan As menjadi seorang pelarian, karena agen federal mengejar mereka tanpa tahu apa alasannya. Kemanapun mereka pergi, agen federal pasti dapat menemukan mereka. Singkat cerita, Telly juga As bersembunyi di sebuah penginapan. Telly mencoba untuk menghubungi Dr. Munch dengan mengatakan bahwa dia menemukan seseorang yang mengalami nasib sama seperti dirinya dan meminta Dr. Munch menjelaskannya. Tapi Dr. Munch tetap tidak percaya. Dr. Munch mengatakan saat ini Telly sedang mengalami serangan panik, di mana dia membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, Telly segera menutup sambungan teleponnya. Keesokan pagi, Telly mengajak As menemui Jim dengan tujuan mencoba mengembalikan ingatan Jim tentang Sam. Ia percaya bahwa anak-anak mereka masih hidup karena ia masih dapat merasakan kehadiran Sam. Akan tetapi sesaat sebelum mereka pergi, seorang petugas kepolisian berhasil menemukan mereka dan menghampiri mereka. Telly serta As segera beranjak pergi. Tapi anehnya, pria yang selalu mengawasi Telly kembali muncul lalu menghadang jalan keluar mereka. As yang terdesak dan tak punya pilihan lain menabrak pria tersebut untuk meloloskan diri. Saat di jalan, Telly menerima panggilan dari Detektif Anne yang mengatakan bahwa dia mengetahui kasus Telly juga As. Telly menceritakan apa yang sedang terjadi, bahwa mereka sempat menabrak seorang pria yang menghalangi jalan mereka.
Telly hanya ingin menemukan anak-anak mereka yang dianggap tidak pernah ada oleh semua orang. Sedangkan As tidak percaya dengan Detektif N karena kemungkinan pihak berwajib ada hubungannya dengan kasus mereka. Setelah itu, Telly menemui Jim di tempat kerjanya. Telly mencoba mengembalikan ingatan Jim tentang Sam. Dia meminta Jim menyebutkan nama Sam seperti yang As lakukan. Namun anehnya, Jim justru tidak mengenal Telly apalagi As. Jim berkata bahwa dia belum pernah menikah, juga tidak pernah memiliki seorang anak. Sikap Jim membuat Telly kebingungan. Tampaknya, memori akan Telly serta Sam telah dihapus dari ingatan Jim. Kemudian As mengajak Telly untuk keluar dari kota sementara waktu, mencari tempat yang jauh guna menghindari kejaran dari para petugas federal ataupun kepolisian. Sementara Detektif N menuju penginapan yang dikatakan oleh Telly untuk memeriksa keadaan. Pria yang ditabrak oleh As tiba-tiba menghilang, ungkap seorang saksi. Anehnya, tidak ada bekas darah di lokasi. Malam hari, Dr. Munch datang menemui Detektif N dengan memperkenalkan dirinya sebagai psikiater dari Telly. Dr. Munch menawarkan diri untuk turut membantu kasus Telly karena Telly sangat membutuhkan pertolongan kejiwaan, ujar Dr. Munch. Di tempat berbeda, As merasakan kehadiran seseorang yang mengawasi mereka di luar tempat mereka menginap. As pun keluar dan berhasil menangkap orang tersebut. Ternyata, orang itu adalah salah satu dari agen federal bernama Petalis. Kemudian As mulai menginterogasinya, menanyakan di mana anak-anak mereka. Tetapi Petalis justru menyuruh agar As serta Telly melupakan anak-anak mereka seperti yang lainnya. Petalis tidak mengetahui secara pasti keberadaan anak-anak mereka, ujarnya. Dia dan lainnya hanya bekerja sama menjalankan tugas mengawasi orang-orang yang telah terpilih. Dia juga mengatakan jika semua ini adalah sebuah eksperimen yang sedang dilakukan oleh sekelompok survival yang tidak dapat dijelaskan. Lalu, tiba-tiba Petalis ditarik terpental sampai ke atas langit dan menghilang, menyebabkan bangunan tempat As dan Telly menginap hancur. Pada pagi harinya, sesuai laporan yang diterima, Detektif N bersama Dr. Munch menuju lokasi penginapan Telly dan mendapatkan kondisi penginapan yang hancur. Menurut salah satu petugas, hancurnya penginapan kemungkinan disebabkan oleh kebocoran gas. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda api bahkan darah. Hanya sebuah pesan di kaca, bertuliskan permintaan tolong, serta mengatakan anak-anak masih hidup dan diculik. Mereka juga menemukan lencana dan identitas dari Petalis. Menurut laporan seorang saksi mata, dia hanya melihat As bersama Telly berjalan keluar setelah ledakan. Mereka juga tidak menemukan tubuh orang lain, yaitu Petalis. Dalam perjalanan, Telly mulai mengingat detail-detail saat terakhir ia mengantar Sam ke bandara. Ia mengingat nama maskapai penerbangan yang ditumpangi oleh anak-anak mereka. Ia lalu memberitahukan As, mereka pergi ke kantor maskapai penerbangan yang dipakai untuk mengangkut anak-anak mereka. Namun ternyata maskapai itu telah bangkrut. Kemudian mereka bertemu dengan seorang akuntan pengadilan yang menangani masalah kebangkrutan maskapai tersebut. Telly menyamar sebagai asisten dari sang pemilik maskapai, di mana dia diminta mengantarkan sebuah surat pribadi untuk bosnya. Telly berpura-pura ingin memastikan alamat bosnya dan berhasil mendapatkannya dari akuntan. Segera mereka menuju rumah sang pemilik. Saat mereka sampai di rumah itu, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Untuk sementara waktu, mereka memutuskan beristirahat. Menjelang pagi, Telly kembali mengingat potongan-potongan kenangan dirinya ketika mengantar Sam ke bandara. Dari ingatan tersebut, Telly melihat pria yang selalu mengawasinya. Pria yang sama yang mereka tabrak waktu itu berada di tempat keberangkatan Sam dan sedang berbicara dengan Sam. Mereka juga menemukan foto pria misterius tersebut dengan latar belakang lapangan terbang. Bisa jadi pria itu adalah sang pemilik maskapai penerbangan. Telly dan As bergegas menuju bandara. Namun sebelum itu ada seseorang yang datang. Mereka menyadari bahwa pria itu hadir. Mereka segera meninggalkan rumah tersebut. Di saat bersamaan, Detektif N bersama Dr. Munch tiba di tempat mereka. As menyuruh Telly untuk pergi lebih dulu menuju apartemennya, sedangkan dia akan mengalihkan perhatian Detektif N. Detektif N mengejar As,
Namun ia justru bertemu dengan pria misterius tersebut. Detektif Anne mencoba memperingati pria itu untuk tidak bergerak, tetapi pria itu tidak memperdulikannya. Dengan terpaksa, Detektif Anne menembak pria itu, di mana dia sangat terkejut melihat kenyataan pria tersebut tidak terluka sedikit pun. Detektif Anne sempat bertemu dengan Telly ketika Telly kesulitan menjalankan mobilnya yang terjebak lumpur. Saat Detektif Anne berkata bahwa ia percaya dengan semua kata-kata Telly dan ingin membantunya, juga menyadari bahwa yang menculik anak-anak bukanlah manusia, tiba-tiba Detektif Anne ditarik terpental ke udara dan lenyap. Kejadian misterius kembali terjadi. Sedangkan As bertemu dengan Dr. Munch. Mereka pun menuju ke apartemen As menyusul Telly. Beberapa saat kemudian Telly dan As bertemu kembali. Tapi, pria misterius itu juga ada di tempat As. Terjadi keributan antara As dengan pria itu. Mereka pun jatuh bersama dari jendela, tapi As terpental ke langit. Sementara pria itu seketika lenyap. Yang tersisa hanya Telly dan Dr. Munch. Telly meminta agar Dr. Munch mengantarkan dirinya ke bandara karena dia yakin Sam berada di sana. Mereka akhirnya pergi menuju bandara tempat Telly mengantar Sam. Di sana, mereka bertemu dengan pria misterius itu dan terkuatlah satu rahasia. Ternyata Dr. Munch merupakan salah satu orang yang membantu pria tersebut. Dr. Munch berkata bahwa ini sudah di luar kendali dan meminta agar pria itu mengakhirinya. Namun, pria tersebut justru pergi meninggalkan Dr. Munch. Telly tak menyangka Dr. Munch terlibat dan salah satu bagian dari mereka. Dr. Munch mengatakan bahwa memang dia mengetahui akan hal ini. Mereka butuh bantuan menjalankan sebuah percobaan. Tapi tanpa dirinya atau sebagian dari orang-orang yang mengetahuinya, mereka dapat menjalankan misi mereka sendiri. Pada dasarnya, mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Intinya, Dr. Munch tidak mempunyai pilihan. Dia hanya mencoba meminimalkan kerusakan. Dr. Munch meminta Telly agar melupakan Sam, karena sudah pasti Telly tidak akan pernah mendapatkan Sam kembali. Jika Telly tetap nekat menghadapi pria tersebut, maka Dr. Munch tidak dapat membantunya. Tetapi Telly menolaknya. Dia yakin bisa mendapatkan Sam kembali walaupun tanpa bantuan Dr. Munch. Satu hal lagi, ternyata pria misterius tersebut bukanlah manusia melainkan alien dengan wujud manusia yang sedang memimpin sebuah eksperimen di bumi sesuai perintah atasannya. Eksperimen tersebut tidak akan berhasil apabila Telly masih mengingat tentang Sam. Semua yang dialami Telly adalah kenyataan. Memang benar adanya jika Telly memiliki seorang anak bernama Sam. Mereka sengaja memanipulasi kecelakaan pesawat, juga menghilangkan ingatan akan Sam. Makhluk itu meminta Telly untuk melupakan Sam seperti yang telah dilakukan pada orang lain. Eksperimen yang sedang dilakukan oleh para alien adalah untuk mengamati ada tidaknya hubungan batin yang tidak terlihat antara ibu dan anak ketika kenangan-kenangan antara ibu dan anak dihilangkan. Semua orang berhasil melupakan kenangan tentang anak mereka kecuali Telly. Telly adalah satu-satunya ibu yang masih mengingat Sam. Alien tersebut mulai menunjukkan wujud aslinya yang mengisyaratkan bahwa kaum mereka jauh lebih kuat, hingga hampir membuat Telly berlari ketakutan. Alien tersebut menghapus ingatan Telly saat pertama kali Sam dilahirkan, berharap dapat membuat Telly melupakan seutuhnya kenangan akan Sam. Tetapi ternyata tidak berhasil. Sedikitpun Telly tidak pernah melupakan memori tentang putranya. Sekeras apapun usaha yang dilakukan alien itu, tidak dapat menghilangkan ikatan batin antara Telly dengan Sam. Pada akhirnya eksperimen yang dilakukan gagal. Alien itu kehabisan waktu dan merasa kalah, lalu lenyap ditarik kembali ke langit. Telly berhasil menang. Ia pun bergegas pulang ke rumah mencari Sam. Tetapi dia tidak menemukan Sam di rumah. Ia menuju taman bermain, di mana di sanalah ia kembali bertemu dengan Sam. Sepertinya waktu kembali ke 14 bulan sebelum terjadinya kecelakaan. Di taman itu tidak hanya Sam, melainkan Lauren juga berada di sana sedang bermain dengan Sam. Ia juga bertemu dengan As yang sedang menunggu Lauren. Mereka pun berkenalan lagi seperti baru pertama kali bertemu. Telly merasa sangat bahagia karena semuanya telah berakhir.